Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 31 Januari 2025 merupakan peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Bacaan dan renungan ditulis serta dibawakan oleh Bernadette Esther. Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, kepadamu kupersembahkan hari ini. Kuhunjukkan semua doa, pikiran, perkataan, tindakan, maupun suka dukaku hari ini dalam kesatuan dengan Putramu, Yesus Kristus, yang senantiasa mempersembahkan dirinya dalam Ekaristi bagi keselamatan dunia. Kiranya Roh Kudus yang menjiwai Yesus juga menjadi pembimbing dan kekuatanku hari ini, sehingga aku siap sedia menjadi saksi kasih-Mu. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani, bab 10 ayat 32 sampai 39. Saudara-saudara, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita karena kamu harus bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika hartamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih langgeng sifatnya. Sebab itu, janganlah melepaskan kepercayaanmu, karena besarlah upah yang menantinya. Kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab dalam Alkitab tertulis, sedikit atau bahkan sangat sedikit waktu lagi, Dia yang ditetapkan untuk datang itu akan tiba tanpa menaguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, aku tidak berkenan lagi kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan akan binasa. Sebaliknya, kita ini orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memenuhi keinginan hatimu. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan.
Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah padanya. Maka Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan menampilkan hakmu seperti siang. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Kalaupun ia jatuh, tidaklah sampai binasa, sebab Tuhan menopang tangannya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Dialah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong dan meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Tuhan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Orang-orang benar akan diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau, Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada kaum sederhana. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus bab 4 ayat 26 sampai 34. Pada suatu ketika Yesus berkata, "Beginilah halnya kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Malam hari ia tidur, siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya? Orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulir. Kemudian butir-butir yang penuh isi pada bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar,
sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam rimbunannya. Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan sabda kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Bertekun demi janji Allah. Renungan dibawakan oleh Bernadette Esther. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda kesayangan Tuhan. Hari ini adalah peringatan wajib Santo Yohanes Bosco, Imam. Yohanes Bosco yang kita kenangkan hari ini dikenal sebagai Bapak Kaum Muda. Mengutip dari berbagai literatur, Yohanes Melchior Bosco lahir pada tanggal 16 Agustus 1815 di Becchi, sebuah desa dekat kota Torino, Italia. Ketika menanjak remaja, anak petani yang sederhana ini tidak diperkenankan masuk sekolah oleh orang tuanya, karena ia harus bekerja di ladang. Namun, seorang imam yang baik hati memberinya pengajaran dan akhirnya mampu menyadarkan orang tua Bosco akan pentingnya nilai pendidikan. Setelah imam itu meninggal, orang tua Bosco mengirimkannya untuk studi di Castelnuovo. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bosco melanjutkan mengikuti pendidikan imam di Seminari Chieri dan ditahbiskan menjadi imam pada tahun 1841. Karyanya sebagai imam diabadikan seluruhnya pada pendidikan kaum muda. Cita-citanya adalah mendidik para kaula muda menjadi manusia yang berguna dan mandiri, menghindarkan mereka dari kenakalan remaja. Bosco membuka sebuah perkumpulan untuk menampung anak-anak muda yang terlantar, buta huruf, dan miskin. Dengan penuh kesabaran, pengertian, dan kasih sayang, Bosco mendidik mereka hingga menjadi manusia yang baik dan bertanggung jawab, mengubah mereka menjadi pribadi yang mumpuni di bidang industri dan teknik, serta taat beragama, bahkan saleh. Salah satu muridnya yang terkenal adalah Dominikus Savio yang kemudian menjadi orang kudus. Selain sebagai imam yang saleh, disiplin, dan rajin berdoa, Bosco menjadi pendidik yang ulung. Ia mendidik anak muda dengan tegas, tapi tanpa kekerasan. Ia juga menjadi seorang bapa pengakuan yang sangat dipercaya oleh para remaja. Salah satu ucapannya, "Nikmatilah dirimu sendiri sepuasnya, asal saja kamu menjauhi dosa." Bosco meninggal dunia pada tahun 1888 dalam usia 72 tahun. Ia dinyatakan sebagai beato pada tanggal 2 Juni 1929 dan pada tanggal 1 April 1934 ia mendapat gelar santo oleh Paus Pius XI yang hidup tahun 1922 hingga 1939. Oma, opa, ibu bapak, dan rekan-rekan muda kesayangan Tuhan, cita-cita dan perjuangan Santo Yohanes Bosco bisa menjadi contoh untuk memahami sabda Tuhan dalam surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 32 sampai 39 yang kita dengar tadi.
Bosco menjadi contoh nyata bagaimana ia melakukan kehendak Tuhan dan bertekun serta tahan uji dalam penderitaan. Akhirnya, Bosco mendapatkan keselamatan yang dijanjikan Allah. Ia memperoleh hidup kekal. Surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 36 menasehati, kamu sungguh memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Nah, sudahkah kita membangun ketekunan iman dalam diri kita, agar kita benar-benar menjadi pribadi beriman yang tangguh, berbuah, dan berharga bagi Tuhan Allah, sehingga pada akhirnya kita boleh berpartisipasi dalam mengembangkan kerajaan Allah? Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman yang telah kami dengar hari ini. Melalui teladan Santo Yohanes Bosco, kami diingatkan untuk bertekun dan melakukan kehendak-Mu. Apapun iming-iming duniawi dan cobaan yang kami hadapi, bantulah kami agar kami selalu percaya pada penyelenggaraan-Mu terhadap diri kami. Karena hanya Engkaulah Allah sumber hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.